إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwan yang saya muliakan, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majlis yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita sekalian di dalam mengenal dan mempelajari dinul Islam, agama yang dianut atau dibawa oleh semua para nabi dan rasul sampai pada nabi yang mulia Muhammad alaihi wassalatu wassalam dengan syariatnya yang sempurna dan lengkap. Mari kita melanjutkan kitab ilmu yang saya tulis dan kita memasuki bab yang ke-22 dengan judul Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa Abu Hurairah yang berdoa meminta kepada Allah supaya diberikan ilmu yang tidak terlupakan. Di sini terdapat faedah adanya syariat amin yang tidak ada pada agama yang selain Islam. Karena itu yang sangat dihasati oleh orang-orang Yahudi adalah ucapan amin dari kaum muslimin, khususnya tentu di salat mereka. Oleh karena itu para sahabat apabila salat dan membaca surah Al-Fatihah tentunya, maka mereka mengucapkan amin dan gemuruhlah masjid itu dengan ucapan amin. Ternyata itulah yang sangat didengki, diiri hatikan oleh Yahudi. Demikian juga dengan ucapan Assalamualaikum. Dua perkara itu sebagaimana termaktub dalam sebagian hadis sahih. Juga disukai kita meminta ilmu, memohon kepada Allah agar diberikan ilmu.
Sallallaha ilman nafi'an. Nabi SAW pernah bersabda, mintalah ilmu yang bermanfaat. Dan Abu Hurairah mempunyai kekhususan, kelebihan dan keistimewaan ketika dia memohon kepada Allah ilmu yang tidak terlupakan. Ada banyak ilmu yang kita lupa. Tetapi Abu Hurairah meminta ilmu yang tidak pernah lupa. Selalu ada di dalam ingatannya. Ini salah satu keistimewaan Abu Hurairah. Dan juga menjadi sebab beliau radhiyallahu ta'ala anhu banyak menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menjadi salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini di antara sebabnya dan saya telah menjelaskannya. Qala an-Nasa'i fi Sunanil Kubra. Berkata An-Nasa'i al-Imam di kitabnya Sunanul Kubra. Ini kitab asli Al-Imam An-Nasa'i. Beliau menulis kitab hadis sangat besar sekali. Saking besarnya perlu diringkas. Maka di kemudian hari saya kira wallahu a'lam perlu penelitian kembali. Yang meringkasnya adalah tilmidnya, muridnya. Dan beredarlah ringkasannya itu. Justru ringkasannya itulah yang terkenal di dunia Islam. Yang kita kenal dengan nama Sunan An-Nasa'i atau Al-Mujtaba atau Sunanus Sughra, kitab sunan yang kecil itu beredar. Sedangkan Sunanul Kubra belum dicetak sampai pada tahun akhir 70 saya tidak salah cetak ulang ya, baru dicetak beberapa jilid. Di saat-saat saya berada di perpustakaan, sekarang sudah dicetak lengkap berjilid-jilid Sunanul Kubra, kitab asli Sunan An-Nasa'i. Beliau mengatakan, akhbarana Muhammad bin Ibrahim qala. Yani yang berkata ini tentu Muhammad bin Ibrahim. Qala haddatsana Al-Fadl bin Al-Ala. Qala haddatsana Ismail bin Umayyah an Muhammad bin Qais an abihi annahu akhbarahu anna rajulan jaa Zaid bin Thabit. Qais mengabarkan kepada anaknya bahwa ada seseorang pernah datang kepada Zaid bin Thabit. Fasa'alahu an syai'in. Lalu dia menanyakan sesuatu. Faqala lahu Zaid. Maka Zaid berkata kepada orang itu, alaika Abu Hurairah. Diulang sampai 2 kali, alaika bi Abi Hurairah. Atau sekali lafaznya, ada 2 riwayat. Hendaklah engkau bertanya dan mengambil ilmu kepada Abu Hurairah. Ini faedah besar sekali.
menampakkan keistimewaan, kemuliaan, keahlian ahli ilmu. Tidak disembunyikan, apalagi dikubur hidup-hidup. Begitulah manhaj para sahabat. Jika ada yang lebih tahu darinya, lebih alim darinya, atau memiliki sesuatu keistimewaan, maka mereka menunjuki, pergi sana. Ada yang menanya tentang solat malam, ke sana. Ke sahabat bilang, sana lagi. Ke Ummul Mukminin Aisyah. Orang yang paling mengetahui tentang salat malam Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, karena Ummul Mukminin Aisyah adalah istri. Begitulah dipulangkan kepada ahlinya. Ini faedah yang besar sekali. Yakni seseorang, khususnya ahli ilmu, tidak boleh menyembunyikan keilmuan ahli ilmu yang lain yang memiliki keahlian khusus, karena ialah yang mengenalnya. Seseorang itu dikenal sebagai ahli ilmu oleh ahli ilmu. Ini dalilnya. Jadi kalau orang muncul tiba-tiba mendakwah di sana di sini, itulah yang saya namakan, dan saya tidak ragu sedikit pun juga, Ruwaibidah. Dan mereka ini para pembohong, pendusta di dalam agama Allah, karena tidak masuk melalui pintunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah itu melalui pintunya, jangan jalan dari loteng atau dari belakang, dari depan. Ahli ilmu ditunjuk oleh ahli ilmu. Lalu siapa yang menunjuk mereka ini? Ini musibah di dalam dakwah. Ya? Kemudian Zaid lebih lanjut menjelaskan keistimewaan atau kekhususan Abu Hurairah. Kenapa dia memerintahkan orang itu untuk datang kepada Abu Hurairah, duduk, bertanya kepadanya. Ada sesuatu keistimewaan pada Zaid bin Thabit, salah seorang ulama sahabat, tidak ragu lagi, ahli dalam faraid dan ahli Quran dan penulis wahyu dan pengumpul Al-Quran. Pada zaman Abu Bakar dan pada zaman Utsman, dia membentuk tim untuk mengumpulkan Al-Quran. Walhasil Zaid bin Thabit orang alim besar di kalangan para sahabat. Lalu dia menjelaskan, fa inni bainana ana wa Abu Hurairah. Maka sesungguhnya tatkala aku bersama Abu Hurairah, wa fulanun fil masjid, dan juga si Fulan berada di masjid. Jadi tatkala aku dan Abu Hurairah serta Fulan sedang berada di masjid, zata yaum, pada suatu hari, nad'u Allah wa nadhkuru Rabbana. Kami berdoa kepada Allah dan kami mengingat-ingat Allah Azza wa Jal. tiba-tiba kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta jalasa ilaina. Keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Yakni keluar menghadap pada kami dan beliau duduk di hadapan kami. Fasakatna. Tentu kami pun diam. Faqala, beliau bersabda, "Udu lilladzi kuntum fihi." Kembalilah. Yakni kerjakan lagi yang tadi kamu lakukan. Jadi mereka lagi muzakarah.
Begitu para sahabat. Qala Zaid, maka Zaid mengatakan, fada'autu ana wa sahibi. Lalu aku dan sahabatku pun berdoa. Qabla Abi Hurairah, sebelum Abu Hurairah. Wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'amminu ala du'aina. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mulai mengaminkan doa-doa kami. Amin, amin. Thumma da'a Abu Hurairah faqala. Kemudian Abu Hurairah berdoa setelah kami. Seraya berdoa mengatakan, Allahumma inni as'aluka misla ma sa'alaka sahibaya. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu sama persis, sama persis yang diminta oleh kedua sahabatku. Ini cerdas itu ya. Wa as'aluka ilman la yunsa. Dan aku pun meminta kepadamu ilmu yang tidak dilupakan. Engkau berikan ilmu kepada aku dan aku tidak akan pernah lupa lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Yang artinya, ya Allah, kabulkanlah. Itu arti amin. Faqulna, mendengar itu Zaid dan kawannya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa nahnu nas'alullaha ilman la yunsa. Kami pun mau meminta kepada Allah ilmu yang tidak dilupakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqakum, wa fi riwayatin sabaqakuma biha. Telah mendahului kamu berdua dengan doa itu al-gulamu ad-Dausi, pemuda dari suku Dausi ini. Gitu. Itulah sebabnya Ya ini Nabi SAW tidak membuka pintu, ya silakan nanti saya aminkan. Nanti yang lain datang lagi, minta lagi, terus-terusan. Kadang-kadang Nabi SAW kan, kamu telah didahului oleh Ukasha, kamu telah didahului oleh Abu Hurairah, gitu. Menunjukkan fastabiqul khairat, bersegera di dalam kebaikan. Ini sebabnya Zaid memerintahkan orang itu untuk belajar. Tanya kepada Abu Hurairah, karena dia memiliki kekhususan, yaitu apa? Perbendaharaan ilmu yang banyak, la yunsa, yang tidak lupa. Tentu Abu Hurairah banyak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan din ini, berkaitan khususnya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hasanun, hadis ini saya terangkan atau tetapkan hasan. Wa akhrajahu aidan at-Tabarani fi al-Mu'jam al-Awsat. Selain An-Nasa'i yang mengeluarkan hadis ini, juga Al-Imam At-Tabrani di kitabnya Al-Awsat, yakni Mu'jam Al-Awsat. Al-Imam At-Tabrani, imam besar, ahli hadis besar, punyai kitab-kitab hadis yang sangat banyak sekali. Di antaranya 3 buah kitab yang terkenal. Pertama, Al-Mu'jamul Kabir. Al-Mu'jamul Kabir itu berjilid, berpuluh, tapi sebagian naskahnya hilang. Di tahqiq waktu itu diterbitkan, dari keutamaan mentahqiq, menerbitkan kitab dari manuskrip, diangkat ke alam penerbitan oleh Syekh Hamdi Abdul Majid As-Salafi,
murid besarnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala waktu Syekh berada di Syria. Dia ahli tahqiq, dialah yang pertama mengeluarkannya itu dari manuskrip setahu saya. Itu dia Mu'jam Kabir secara nama sahabat tersusun dari huruf alif. Siapa nama sahabat dari huruf alif? Ada Anas bin Malik, ada Ubay bin Ka'ab dan seterusnya yang nama depannya alif, kemudian ba, kemudian sa dan terus sampai ya. Begitu. Jadi besar sekali kitabnya. Mu'jam Kabir. Ini Mu'jamul Awsat. Pelik kitabnya karena tersusun tidak secara nama sahabat tapi nama syuyuhnya, guru-gurunya At-Tabrani. Berarti hanya orang-orang khususlah yang bisa mengetahui Al-Mu'jamul Awsat. Ada kira-kira 10 jilid baru diangkat cetakan lagi. Kemudian yang kecil Mu'jamus Saghir. Kalau antum sering baca kitab saya tentu tahu 3 kitab ini. Jadi andalan saya sering mengeluarkannya dari 3 kitab. Mu'jamus Saghir. Mu'jamus Saghir, kecil 1 jilid. Tersusun atas nama syuyuh. Tetapi setiap syekh 1 hadis. Kalau Mu'jamul Awsat, setiap syekh mungkin berapa hadis. Tapi dari nama depannya syekhnya siapa, dari huruf alif, siapa namanya, Ahmad dan seterusnya. Gitu. Sampai selesai huruf alif, huruf ba gitu. Pelik sekali. Mu'jamus Saghir. Saya berkhidmat kepada Mu'jamus Saghir ada di sini. Saya yang berikan penomoran itu. Untuk diri saya sendiri berikan penomoran. Kitab itu kalau tidak ada nomor cetakan lama. Nomor. Ini istimewa sekali kitab ini. Dan menunjukkan kealiman penulisnya. Kemudian juga Al-Imam Hakim juga mengeluarkan hadis ini di kitabnya Al-Mustadrak. Ini juga kitab sering saya bawakan dan saya berkhidmat dan mendirasahkannya. Berjilid-jilid kitab ini. Karena kitab ini mempunyai keistimewaan yang tidak terdapat di kitab lain. Itu Al-Imam Hakim membawakan hadis-hadis dari rawi-rawi Bukhari atau salah satunya yang hadisnya tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka itu dinamakan Al-Istidrak, Mustadrak. Jadi kalau ditanya, apa itu kitab Al-Mustadrak? Kitab Al-Mustadrak adalah Al-Imam menyusun kitabnya memakai rawi-rawi Bukhari dan Muslim atau salah satunya. Hadis-hadis yang tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. yakni ala syarti Bukhari, syartil Bukhari wa Muslim. Atau ala syartil Bukhari, atau ala syarti Muslim. Apakah tepat semuanya? Tidak tepat. Saya sering mengomentarinya, tidak tepat. Apa yang dikatakan atas syarat ini sebetulnya tidak. Begitulah. Karena peliknya pembahasan untuk mengetahui rawi-rawi Bukhari dan Muslim. Semuanya min tariq Anil Fadl Ibn Al-Ala bihi. Ya, ini isnadnya hasan dan semua perawinya thiqah kecuali Fadl bin Al-Ala tadi barangkali martabatnya tidak turun dari hasan. Karena itu saya menghasankannya. Ini hadis istimewa sekali. Di sini ada 2 faedah yang saya bawakan ini. Pertama, tawadhu'nya Zaid bin Thabit. Padahal beliau seorang ulama di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keahliannya adalah dalam ilmu faraid atau ilmu waris atas persaksian dari Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam.
Juga beliau dikenal sebagai juru tulis wahyu dan pengumpul Al-Quran pada zaman Abu Bakar dan Uthman dan keutamaan-keutamaan lainnya. Yang kedua, menampakkan atau menyatakan keahlian atau kealiman dan keutamaan serta kemuliaan ahli ilmu, bukan menyembunyikannya atau menutupinya rapat-rapat. Wahai, kita hidup di zaman tidak ditampakkannya keahlian ahli ilmu oleh sebagian manusia, bahkan dikubur hidup-hidup seolah-olah tidak ada satupun keahlian dan kebaikan darinya. Itu mengambil faedah dari perbuatan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kita lanjutkan nanti pada Sabtu yang akan datang insyaallah ta'ala. Baik, sekarang kita beralih mempelajari kitab Sahih Bukhari dari bagian Kitabul Wudu, salah satu ilmu yang fardu ain, yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Tidak ada alasan bagi dia atau bagi mereka untuk tidak mempelajarinya, ilmu yang fardu ain. Dari Kitabul Iman, ilmu yang fardu ain. Ilmu ada dua, ilmu fardu ain dan ilmu yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain itu terdiri dari pertama mengenai al-aqidah, at-tauhid, al-iman dan yang berkaitan dengannya. Permasalahan manhaj masuk di situ. Permasalahan ajaran-ajaran sesat masuk di situ. Ke dalam ilmu yang fardu ain ini. Yang kedua, ilmu yang fardu ain mengetahui apa yang Allah wajibkan kepada kita. Di antaranya salat. Syarat sah salat adalah al-wudu, maka wajib mempelajari wudu Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ilmu yang ketiga, ilmu fardu ain yang ketiga, mengetahui apa yang Allah larang. Mengetahui apa yang Allah wajibkan maknanya yang tidak ada perselisihan dari seorang pun ulama bahwa itu wajib. Itu dia. Kalau masing diperselisihkan tidak masuk ke sana. Demikian juga larangan yang haram yang tidak berselisih lagi seorang pun ulama. Itu ilmu yang fardu ain. Yang keempat yang berkaitan dengan pekerjaan kita di dunia ini. Selebihnya ilmu itu fardu kifayah. Tidak diwajibkan kepada setiap muslim. Ini berarti kita mempelajari ilmu yang fardu ain. Sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan memasuki bab yang ke-7. Bab ghuslil wajhi bil yadaini min gharfatin wahidatin. Bab penjelasan mencuci muka dengan kedua tangan. Cuci muka dengan kedua tangan. Dari satu saukan air, ambil ini. Air sentuh. Dituang sini terus gini. Ini tidak mesti mengambil dari dua tangan, tidak. Boleh satu tangan, kemudian kedua tangan mencuci muka, karena muka itu dicuci. Al-Imam membawakan hadis dengan sanadnya
hadis ke-140, haddatsana Muhammad bin Abdul Rahim qala akhbarana Abu Salamah Al-Khuzai yakni Mansur bin Salamah qala akhbarana Ibnu Bilal yakni Sulaiman yakni namanya Sulaiman bin Bilal an Zaid bin Aslam an Ata' ibn Yasar an Ibn Abbas. Zaid dan Ata' dua orang tabi'in, menunjukkan bahwa sesama tabi'in saling meriwayatkan hadis. An Ibn Abbas, dari Ibnu Abbas, annahu tawadda'a, bahasanya beliau pernah berwudu, faghasala wajhahu, dan beliau mencuci mukanya. Jadi imma tidak termasuk bagian wudu, awal dia cuci muka dulu, atau ini ringkasan yang akan dijelaskan tafsilnya, perinciannya. Kata Ata', akhadha gharfatan min ma'in. Beliau mengambil satu saukan air dengan tangannya, tangan kanannya. Famadmada biha wastanshaqa, al-istinshaq. Lalu beliau berkumur-kumur, sekalian menghisap air ke hidung dan mengeluarkannya. Menunjukkan bahwa berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung dan mengeluarkannya dari satu rangkaian, tidak terpisah. Kumur, menghisap air ke hidung dan mengeluarkannya. Thumma akhadha gharfatan min ma'in. Kemudian beliau mengambil satu saukan air, faja'ala biha. Beliau melakukannya hakadha, seperti ini. Adhafaha ila yadihi al-ukhra. Beliau menuangkannya ke tangannya yang lain, tangan kirinya. Faghasala biha wajhahu. Dan beliau mencuci dengannya mukanya. Jadi beliau ambil air tangan kanan gini, lalu mencuci mukanya. Begitu. Dari satu. Ada kan kita dengan dua tangan. Gini. Boleh dengan satu saukan, gini kan, Ibnu Abbas mengambil gini, lalu dia cuci mukanya. Ya, dia mengambil dari satu saukan, mencuci mukanya dengan kedua tangannya. Karena dengan kedua tangan, jadi lengkap mencuci muka itu. Sempurna. Thumma akhadha gharfatan min ma'in, faghasala biha yadahul yumna. Kemudian beliau mengambil lagi satu saukan air dan beliau mencuci tangan kanannya. Tangan kanannya. Tentu ngambilnya dengan tangan kiri. Cuci tangan kanannya. Thumma akhadha gharfatan min ma'in faghasala biha yadahul yusra. Kemudian beliau mengambil lagi dengan tangan kanannya tentu satu saukan air dan beliau mencuci tangan kirinya. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Di sini tidak diterangkan, tapi dalam riwayat yang lain, dalam riwayat dari Imam Abu Daud dijelaskan beliau mengambil air lalu memercikkannya. Air ini mengebutkannya. Lalu karena kepala itu diusap, bukan dicuci. Diusap. Dalam riwayat yang lain lagi, sekalian dengan telinganya. Beliau mencuci kepalanya sekali. Karena hadis ini tidak hanya dikeluarkan oleh Al-Bukhari, tetapi dikeluarkan juga oleh para imam lainnya. Abu Daud, An-Nasai, dan lain-lain. Nah, itu ada beberapa tambahan yang
berfaedah. Di antaranya mengambil air lalu dikebutkan. Gitu. Ya, berarti basahan, bukan ambil air lalu itu cuci namanya. Karena yang dicuci itu muka, tangan, dan kaki. Itu yang dicuci. Ya. Adapun kepala diusap. Dari ubun-ubun, bau. Nanti akan ada caranya, ini langsung ke telinganya. Ya, dalam beberapa riwayat dari hadis Ibnu Abbas ini, beliau mencuci kepalanya sekali dan sekalian mengusap kepalanya sekali dan sekalian kedua telinganya sekali, luar dan dalamnya gini kali. Berarti ngusap dari sini ke belakang, balik ke depan, langsung ke telinga ini. Usap ini sekali cukup. Kan ada orang ambil banyak kan sebagian atau banyak apa sebagian nih, ambil gini-gini. Itu. Ini tentu tidak sah. Karena ini kening. Bukan rambut kepala. Kepala dari sini. Ya, ujung rambut ini. Ya. Terus kepala situ. Nanti akan ada pembahasan tersendiri. Thumma akhadha gharfatan min ma'in, kemudian beliau mengambil satu saukan air, farasha ala rijlihil yumna, maka beliau menuangkannya sedikit-sedikit ke kaki kanannya, hatta ghasalaha, sehingga beliau mencucinya. Thumma akhadha gharfatan ukhra faghasala biha rijlahu, ya'ni al-yusra. Kemudian beliau mengambil lagi satu saukan air, ya, lalu beliau mencuci dengannya kaki kirinya. Thumma qala, kemudian beliau Ibnu Abbas berkata, hakadha, demikianlah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwudu. Lengkap ini. Ini salah satu dari sifat wudu. Nanti akan ada lagi hadis dari Utsman bin Affan dan sahabat lainnya. Kita akan baca satu persatu. Bab ke-8. Babut tasmiyati ala kulli hal wa 'inda al-wiqa'. Bab mengucapkan tasmiyah, yakni bismillah atau bismillahirrahmanirrahim dalam segala keadaan. Dan ketika jima', wiqa' adalah ketika berhubungan intim, bersetubuh, jima', suami istri, mengucapkannya. Hadis yang dibawakan tidak sesuai dengan judul bab, tidak zahirnya. Karena hadis lain, judul bab lain. Lalu imam mengambil apa? Min babil aula. Kalau ketika jima saja, ketika akan jima maksud saya, disunnahkan bagi suami, bukan istri yang baca ya, suami. Ketika akan jima disunnahkan membaca bismillah, apalagi yang lain mim babil aula. Ya, antara judul dengan hadis yang dibawakan tidak ada zahirnya, beda. Itu. Barangkali al-imam beristinbat mengeluarkan hukum seperti itu. Ya. Dan juga menunjukkan bahwa tidak ada satupun hadis yang
mewajibkan mengucapkan tasmiyah ketika akan wudu yang sesuai dengan persyaratan Al-Imam Al-Bukhari. Tidak ada satu pun juga. Karena hadisnya la wudu'a liman lam yadhkurillaha. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, diperselisihkan oleh ulama dan sebagian sanadnya lemah. Karena itu sebagian imam mengatakan la yasbut, tidak ada yang sabit dalam bab ini. Tapi saya membahas masalah ini panjang lebar sekali di sebagian kitab, dan saya condong mensahkannya. Itu hadis yang langsung mengatakan la wudu'ah, tidak ada wudu. Berarti itu bisa menjadi syarat sahnya wudu. Kalau tidak mengucapkan tasmiyah, maka tidak sah wudunya. Karena la wudu'ah. Akan tetapi karena hadis itu dibicarakan oleh para ulama, sekurang-kurangnya barangkali hukumnya wallahu a'lam wajib. Ada hadis lain lagi dan saya bawakan di Al-Masail. Hadis itu yang tadi saya bawakan di kitab lain, kitab saya yang lain karena pembahasan tentang sanad. Ada di kitab Al-Masail saya bawakan hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Rasulullah SAW bersabda, tawadda'u bismillah. Itu bisa lihat di kitab Al-Masail jilid 3. Tawadda'u bismillah. Berwudulah kalian dengan mengucapkan bismillah. Di situ pertama ada perintah. Ada perintah untuk mengucapkan tasmiyah. Yang kedua ditentukan lafaznya, bismillah saja. Saya kira itu hadis bagus sekali dan hadis sahih sepengetahuan saya yang mewajibkan tasmiyah, yang mewajibkan mengucapkan bismillah ketika akan berwudu. Silakan lihat hadisnya. Itu hadis panjang, saya kutip bagian itu. Kemudian Al-Imam bawakan hadis 141. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Jarir an Mansur an Salim bin Abi al-Ja'd an Kurayb an Ibn Abbas yablughu bihi النبي صلى الله عليه وسلم قال. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas dan ia memarfu'kan, yakni menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena isi dari sanad itu ada 3. Pertama yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah dinamakan marfu'. Ada kalanya hadisnya sah, ada kalanya tidak sah. Marfu'. Yang kedua yang sampai kepada tabi'in. Yang sampai kepada sahabat, maka dinamakan mauquf. Yang ketiga yang sampai kepada tabi'in dan di bawahnya, yaitu tabi'ut tabi'in dan seterusnya ke bawah, itu dinamakan maqtu'. Lihat,
keistimewaan ilmu yang mulia ini yang tidak pernah ada pada umat-umat yang terdahulu. Sehingga dibedakan mana yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakanlah hadis marfu. Ini pembahasan mengenai matan, bukan sanad. Sanad lain lagi pembahasannya. Ini matannya. Sampai kemana nih perkataan ini? Oh, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu sabda beliau atau perbuatan beliau atau takrir beliau. Marfu. Beda nih. Ada yang sampai kepada sahabat, maka dinamakan mauquf. Ini perkataan sahabat, perbuatan sahabat, takrir sahabat. Ada yang sampai kepada tabi'in dan di bawahnya tabi'ut tabi'in dan di bawahnya para imam, dan itu namanya maqtu'. Begitulah. Tidak bercampur baur di dalam Islam. Karena itu harus jelas. Ini perkataan siapa? Nabi kah? Sallallahu alaihi wasallam atau Rabbul Alamin? Dipisahkan. Ini ayat Al-Quran. Qala Allah ada. Tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah sampai Allah mengangkatnya nanti pada akhir zaman. Atau firman Allah yang tidak termaktub di sini, orang menamakan hadis, para ahli hadis menamakan hadisun qudsiyun. Maknanya dari Allah, lafaznya disusun oleh Nabi yang mulia. Alaihi salatu wassalam. Lafaznya bukan dari Allah, keliru yang mengatakan hadis qudsi lafaznya dari Allah. Karena dalam ilmu dalam hadis boleh meriwayatkan secara makna. Kalau itu mutlak lafaznya dari Allah, tentu tidak boleh meriwayatkan secara makna. Begitu. Ini yang enggak boleh meriwayatkan secara makna. Al-Quran. Ini qala Allah. Terpisah, jelas. Ini hadis qudsi. Jumlahnya tidak banyak. Tidak banyak. Belum lagi dipisahkan mana yang dhaif, mana yang sangat dhaif, mana yang maudhu, mana yang sahih, mana yang hasan. Mana yang dhaif ringan, mana yang sangat dhaif dipisahkan. Ya, sedikit sekali hadis qudsi itu. Ciri-cirinya Rasulullah SAW bersabda, qala Allah, Allah berfirman. Atau Rasulullah SAW meriwayatkan dari Rabbnya, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beda, satu-satu beda. Begitu dalam Islam. Umat-umat yang terdahulu tidak bisa dibedakan. Mana yang firman Allah, mana yang sabda perkataan dan perbuatan Nabi mereka, mana yang ucapan sahabat-sahabat bercampur baur, tidak bisa dipisahkan. Dalam Islam dipisahkan. Ini hadis marfu sampai kepada Nabi. Ya, redaksinya itu, isinya. Ini sampai kepada sahabat, sampai kepada tabi'in. Maka itu umumnya sahabat dan tabi'in dinamakan al-athar. Walaupun hadis juga dinamakan al-athar. Ini Quraib mengatakan bahwa Ibnu Abbas yablughu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri-ciri hadis marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna ahadakum idza ata ahlahu qala." Kalau seandainya salah seorang dari kamu apabila mendatangi, maksudnya akan mendatangi, akan menjimai, akan menghubungi hubungan intim, bersetubuh dengan istrinya. Yang mengucapkan tentu suami. Seraya mengucapkan Bismillah. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Berlindung
dari syaitan, dari segala keadaan. Pertama, Allahumma jannibna syaitana, ya Allah jauhkan kami dalam persetubuhan ini dari syaitan. Kami berdua jauhkan dari syaitan dalam melakukan hubungan ini. Yang kedua, jannibis syaitana ma razaqtana, dan jauhkan syaitan dari apa? Yakni anak yang engkau akan berikan rizki kepada kami, yang engkau berikan kepada kami. Faqudiya bainahuma, lalu ditakdirkan, ditentukan di antara keduanya, waladun, anak, lam yadurrahu, maka syaitan tidak bisa membahayakannya, yakni memurtadkan dia dari Islam, terjaga selalu. Ini faedah yang sangat besar bacaan ini. Sudahkah kita mengamalkannya? Itu dia. Ya. Berdasarkan hadis ini, Al-Imam memberikan judul ini. Ya, saya kira tidak tepat. Karena itu Al-Hafidh dan lain ini tidak zahir. Ini min babil aula. Sedangkan yang diperlukan adalah lafaz langsung bahwa bacaan wudu itu ada nas dari Nabi SAW ketika akan wudu mengucapkan Bismillah. Tetapi ulama punya cara yang banyak, orang-orang cerdas ini. Karena permasalahan hukum di dalam Islam ada dengan nas langsung dalil. Seperti tadi saya bacakan hadis tawaddau bismillah, berwudulah kalian dengan membaca bismillah. Itu nas langsung. Ada dengan cara dia istinbat, dia keluarkan hukumnya itu dari nas. Kira-kira Bukhari seperti itu. Ada dengan kias, begitu. Itulah. Ya. Kemudian bab yang ke-9. Bab ma yakunu 'indal khala'. Ini juga ya. Apa yang diucapkan ketika akan masuk ke khala'. Khala itu tempat buang hajat. Toilet, WC, ya, apalagi namanya? Ya, itu. Sekarang umumnya sudah campur kamar mandi kita dengan tempat buang hajatnya. Ketika akan masuk ke tempat buang hajat itu. Soal, bagaimana kalau tidak ada tempat? Misalnya di pegunungan, ya kan, safar. Ya ketika akan buang hajat. Bukan sedang buang hajat, ketika akan buang hajat. Paham? Ya? Mari kita baca. Al-Imam pada hadis 142 mengatakan haddatsana Adam. Jadi Adam bin Abi Iyas ini sering diulang-ulang. Hadis haddatsana Syu'bah an Abdul Aziz bin Suhaib qala sami'tu Anasan yaqul. Al-Imam rahimahullahu taala meriwayatkan bisanadihi dengan sanadnya sampai kepada Abdul Aziz Ibnu Suhaib. Dia berkata, aku pernah mendengar Anas, yakni Anas bin Malik, yaqul mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa, yakni terus-menerus apabila masuk, maksudnya akan masuk, gitu. Dari mana kita tahu? Ya dari lafaz ini dan dari riwayat yang lain.
Idza dakhala, ketika akan masuk al-khala, toilet, qala, beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi atau khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan atau kepadamu dari syaitan jantan dan betina. Berarti syaitan itu ada laki dan perempuan. Ya. Kemudian Al-Imam mengatakan taba'ahu Ibnu Ar'ara an Syu'bah. Ibnu Ar'ara namanya Muhammad, ya, telah mengiringi riwayat Adam bin Abi Iyas dari Syu'bah. Ini nanti akan dibawakan lafaznya oleh Al-Imam di kitab Ad-Da'awat dan kita pernah membacanya. Masih jauh sekali. Kemudian waqala Gundar, berkata Gundar an Syu'bah. Gundar di sini Muhammad bin Ja'far, terkenal dengan nama Gundar. Ada Gundar, ada Bundar. Bundar Muhammad bin Bashar. Bundar. Ini dimausulkan oleh Al-Bazzar. An Syu'bah juga. Wa qala Musa, berkata Musa, yakni Musa bin Ismail At-Tabuzaki, juga dia dimausulkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, an Hammad, dari Hammad bin Salama, idza dakhala, apabila akan masuk, lafaznya. Wa qala Sa'id bin Zaid, berkata Sa'id bin Zaid, yakni saudara dari Hammad bin Zaid, haddatsana Abdul Aziz. Dia mutabi bagi Syu'bah. Ini lafaznya, idza arada ay yadkhula. Ini dia. Apabila beliau hendak. Ini ada kalimat iradah. Berarti bacaan itu diucapkan sebelum masuk, di dalam, di luar. Idza arada. Apabila beliau akan masuk, hendak masuk. Ini dimausulkan oleh Imam Bukhari, bukan di kitab sahihnya, tapi di kitabnya Al-Adabul Mufrad. Adalah riwayat ini, ya. Karena itu Al-Imam mengatakan indal khala, sama dengan indal wiqa, ketika akan jima, bukan sedang jima. Ketika akan masuk ke khala, tempat buang hajat, WC, toilet. Di depan kita baca idza arada. Ini lafaznya. Berarti ini faedah sekali lafaz ini. Idza arada ay yadkhula. Adanya iradah, berarti belum masuk. Ini bacaan ketika akan masuk. Ini tentu hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib, tetapi disukai untuk mengucapkan bacaan tadi apabila seseorang akan buang hajat. Kemudian bab yang ke-10, bab wad'il ma'i 'indal khala. Bab meletakkan air di sisi, yakni di luar khala, toilet. Untuk apa? Untuk beristinja. Kalau sekarang kita sudah ada di dalamnya, sudah ada air kucur, Rabbuna Jalla wa'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada umat manusia untuk hidup dan kehidupan mereka.
dan dalam melaksanakan agamanya. Ini agama Allah. Kalau dahulu kan tidak ada, gitu. Harus bawa dulu ke dalam air. Nah, satu hari Nabi SAW pernah masuk khala, tidak bawa air. Ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas di mana dia? Apa dia letakkan dia bawa air atau tidak? Kalau dia bawa air, kalau dia masuk kan ngelihat aurat Rasulullah SAW, maka dia taruh di depan. Cerdas anak kecil ini. Karena itu Nabi SAW mendoakannya, Allahumma faqihu fid din. Tepat. Kan masih kanak-kanak ini. Ya? Al-Imam di hadis 143 mengatakan, Haddatsana Abdullah bin Muhammad قال حدثنا حاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاع عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين. Kita pernah membaca ini hadisnya di kitab ilmu ya. Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan biisnadihi dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas yang namanya Abdullah. Dia berkata bahwasanya Nabi SAW pernah masuk al-khala. Al-khala tadi toilet, WC dan yang semacamnya. Kamar mandi yang sekalian ada toiletnya dan sekarang semuanya sudah itu. Lalu aku meletakkan untuk beliau wadu, air wudu, yakni di depan khala. Qala beliau bertanya, Man wada'a hadha? Siapa yang meletakkan air wudu ini di sini? Yakni bisa aku pakai untuk istinja dan berwudu. Fa ukhbirah, lalu diberitahukan oleh orang. Yang memberitahukannya adalah istri beliau Maimunah, bibi dari Ibnu Abbas sendiri. Faqala, maka Nabi SAW mendoakan Ibnu Abbas agar tetap berada di dalam kefakihannya, kecerdasannya, agar Allah memberikan pemahaman untuk memahami agama ini. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, pahamkanlah ia akan agama. Maka Ibnu Abbas dari sejak kecil sudah diperhitungkan oleh para sahabat, khususnya oleh Umar bin Khattab. Enggak ada anak-anak kecil dibawa duduk di majelis Umar bin Khattab. Sehingga para sahabat mengatakan, ini anak-anak yang pantaran anak-anak kita jangan ditaruh di sini gitu. Tapi Umar bin Khattab ingin menampakkan keistimewaan Ibnu Abbas. Apa tafsir idza jaa an-nasrullahi wal fath dan seterusnya. Sahabat tahu kalau sudah datang kemenangan ya kita bertafsir para sahabat juga benar. Lalu Umar mengatakan apa tafsirnya? Tanda dekatnya kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Lihat Umar bin Khattab menampakkan kecerdasan Ibnu Abbas di hadapan pembesar para sahabat. Yang waktu itu para sahabat secara zahir ngapain nih? Oh di sini kok diajak masuk nih. Begitulah dengan kalau bahasa kita. Ini pantaran anak-anak kita, kata Umar tuh. Ya. Umar tahu Ibnu Abbas punya kelebihan.
Dan benar. Ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Terus berlanjut dakwah. Sampai matanya buta. Ibnu Abbas kan buta itu. Ya akhirnya tuanya buta. Dulu kan banyak yang buta-buta karena ya belum ada seperti kita sekarang ini. Nggak ada kacamata, nggak ada. Ini buta. Banyak para imam yang buta. Ibnu Katsir buta. At-Tirmidzi buta. Ada yang mengatakan dari kecil buta, ada yang kalau Ibnu Katsir enggak, belakangan dia buta matanya. Dan lain-lain. Begitu. Syekh Abdul Aziz bin Baz buta matanya ketika berumur 19 tahun. Tapi alim, paham. Yakni hatinya tidak buta. Hatinya tidak buta. Begitu. Dan hafal, punya hafalan kuat. Yang sekiranya orang-orang seperti kita harus ngelihat lafaznya. Syekh Abdul Aziz tidak ngelihat. Saya pernah menyaksikan langsung. Bukan saya muridnya, enggak. Untuk hadir di majelis Syekh bukan saya langsung bilang murid, enggak. Kan biasa kalau di Arab dulu. Ya, orang hadir di majelis ini. Ya, biasa. Itu dibacakan hadis Riyadhus Shalihin yang panjang sekali. Dia jelaskan fawaidnya, berarti dia hafal. Kalau kita harus lihat dulu lafaznya. Gitu. Yang pemuda-pemuda apa? Sudah tua renta begitu. Dia hafal. Gitu. Dia jelaskan fawaidnya begini, lafaz ini, gini. Menakjubkan. Itu yang pernah saya tahu. Banyak majelis umum. Iya, kemudian bab ke-11. Al-Imam rahimahullah ta'ala memberikan judul bab La tustaqbalu al-kiblatu. Ya. Dalam sebagian naskah bukan huruf ta tapi huruf ya tahtaniyah. La yastaqbilul kiblata. Ya artinya bersama maksudnya jangan menghadap kiblat atau tidak boleh menghadap kiblat bibaulin wala ga'itin, ketika buang air kecil dan atau ketika buang air besar. Yani larangan menghadap ke kiblat ketika kencing dan ketika buang air besar. Menarik, Al-Imam kemudian memberikan pengecualian illa indal bina, kecuali berada di bangunan au nahwihi atau yang serupanya. Ya ini kalau sudah ada terbentuk toilet atau WC tertutup, itu tidak mengapa. Ini mazhab sebagian ulama yang menyatakan bahwa larangan menghadap kiblat itu di tempat terbuka yang tidak tertutup oleh sesuatu. Ya. Illa indal bina jidarin aw nahwihi. Kecuali berada di bangunan seperti tembok yang menutupnya atau yang sepertinya. Kalau sekarang sudah dibangun WC-WC, toilet-toilet tertutup, yakni tidak mengapa. Itu maksudnya. Itu tidak mengapa. Tidak mengapa.
Ya. Ini mazhab sebagian ulama. Mereka berpegang dengan hadis dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hadis ini. Hadis ke-144. Al-Imam berkata rahimahullahu taala, haddatsana Adam, yani Adam bin Abi Iyas, qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b, qala haddatsani Az-Zuhri an Atha' bin Yazid Al-Laythi an Abi Ayyub Al-Ansari an Abi Ayyub Al-Ansari qala. Dari hadis ini dari jalan Abu Ayyub Al-Ansari, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza ata ahadukumul gha'ita, apabila salah seorang dari kamu mendatangi tempat buang hajat, fala yastaqbilil qiblata wala yuwalliha dhahrahu, maka janganlah ia menghadap kiblat dan jangan pula membelakangi dengan punggungnya. Syarriku au gharribu, menghadaplah ke timur atau ke barat, yakni ketika keadaan seseorang berada di Madinah, menghadap ke timur, ke barat itu bukan kiblat. Kalau kita kemana arahnya? Utara selatan itu, ya. Nah, ini nas larangan menghadap ke kiblat ketika buang hajat dan ketika buang hajat, ketika buang air kecil atau buang air besar. yakni ketika buang hajat, larangan menghadap dan larangan membelakangi kiblat. Sebagian ulama berpegang dengan zahir hadis ini dengan tidak melihat hadis yang lain. Sebagian ulama mengatakan tidak demikian, tetapi itu berada di tempat yang tertutup. Kalau di lapang itu yang dilarang. Kalau tempat tertutup tidak. Mereka berdalil dengan hadis selanjutnya, bab ke-12. Bab man tabarraza ala labinataini, bab orang yang buang air besar di dua bata dulu ya. Kalau sekarang kita sudah ada jongkok, ada duduk, macam-macam, bagus-bagus sekarang. Bagus-bagus untuk buang air besar. Hadis 145. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر. Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Umar, annahu kana yaqul, bahwa ia pernah berkata, inna nasan yaquluna idza qa'adta ala hajatika fala tastaqbilil qiblata wala baital maqdis. Sesungguhnya orang-orang mengatakan, ini Ibnu Umar ingin membantah perkataan yang beredar, apabila kamu duduk untuk hajatmu, yakni buang hajat, buang air besar, fala tastaqbilil qiblata, maka jangan kau menghadap ke kiblat dan jangan membelakangi yakni Baitul Maqdis. Faqala Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar mengatakan, laqad irtaqaitu yawman ala dhahri baitin lana. Sungguh
pada suatu hari aku pernah menaik ke atas rumah kami, yakni rumah kakaknya Hafsah, rumah kakaknya Hafsah, jadi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Hafsah kakaknya, jadi Ibnu Umar menyandarkan baitin lana, rumah kami. Fara'aitu, maka tanpa sengaja, itu tentunya nggak mungkin, kalau dengan sengaja kan berdosa, nggak boleh. Itu mengintip orang nggak boleh, tanpa sengaja maksudnya. Fara'aitu Rasulullah SAW ala labinataini. Para tabi'in yang mendengar itu paham, karena bahasa ini menunjukkan ketidaksengajaan. Kan nggak mungkin Ibnu Umar naik keloteng buat mengintip Nabi SAW yang sedang buang. Enggak, tanpa sengaja aku melihat Rasulullah SAW duduk di atas dua bata, mustaqbilan Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis lihajatihi, untuk buang. Berarti membelakangi apa? Ka'bah. Membelakangi Ka'bah. Hadis ini dijadikan dalil oleh ulama seperti Bukhari dan kawan-kawannya bahwa yang terlarang adalah di tempat yang terbuka. Jadi penjelasan dari fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau membelakangi Ka'bah. Muncul lagi paham yang lain, mundur lagi yang tadi mutlak, nggak boleh membelakang, nggak boleh menghadap, nggak boleh membelakang, mundur lagi. Kalau begitu yang boleh membelakangi, menghadap nggak boleh. Udah 3 mazhab itu. Ya, begitu. Ya, boleh membelakangi, tidak boleh menghadap berdasarkan hadis ini. Letterlocknya, zahirnya. Letterlocknya, zahirnya hadis. Ada lagi hadis yang lain bahwa sebagian mengatakan hadis ini dimansukh karena yang diambil adalah akhir dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kira-kira setahun sebelum wafatnya, maka beliau buang hajat menghadap ke kiblat, menghadap ke kiblat. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dilarang ini berada di tempat bangunan itu yang tertutup. Kalau tidak tertutup, yang dilarang itu di tempat terbuka. Kalau tertutup, maka ia tidak terlarang. Karena berdasarkan hadis sahih ini, kemudian juga hadis-hadis lain dari Sunan Abi Daud yang menyatakan bahwa Nabi SAW menghadap ke kiblat. Ada beberapa macam pendapat ulama, tapi saya kira sebaik-baik pendapat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, karena dapat mengumpulkan seluruh hadis yang datang. Kemudian bab ke-13. Bab khurujin nisa ilal baraz. Wanita dibolehkan keluar untuk buang hajat. Yani hukum asal wanita di rumah. Tetapi apabila ada hajat boleh keluar. Sebagian sahabat saking kerasnya ingin istri-istri Nabi tidak keluar kemana-mana. Tetapi Rabbuna tidak mau. Karena itu menyempitkan manusia. Maka dibolehkan, diizinkan untuk keluar apabila ada hajat. Maka wanita boleh keluar di dalam kotanya tanpa mahram apabila ada hajat, ke masjid dan lain sebagainya. Mari kita baca hadisnya. Haddatsana Yahya bin Bukair. Qala haddatsana Al-Laits. Qala haddatsani Uqail an Ibn Shihab an Urwah
an Aisyah anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil laili idza tabarrazna ila al manasi' wa huwa sa'idun afyah. Al-Imam rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan bahwa istri-istri Nabi mereka keluar di waktu malam apabila untuk buang hajat. Berarti tempat buang hajat ini di luar. Buang hajat, kita buang air besar gitu ya. Fakana Umar yaqulu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ukhjub nisa'ak." Maka Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hijablah istri-istrimu." Hijab istri-istrimu. Falam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Suruh hijab. Jadi memakai cadar gitu. Fakharajat Saudatu bintu Zam'ata zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan minal layali isya'an. Maka pada suatu hari keluarlah Saudah binti Zam'ah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di suatu malam di waktu Isya. Wa kanat imra'atan tawilatan. Dia adalah istri, ada seorang wanita yang tinggi. Fanadaha Umar, maka Umar menyeru, "Ala qad arafnaki ya Saudah." Wahai Saudah, kami mengenalimu. Ini kecemburuan Umar agar istri-istri Nabi itu tertutup, terhijab. Hirsan ala ayyunzal al-hijab. Ya. Beliau sangat menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan masalah hijab. Fa anzalallahu ayatul hijab. Maka Allah tabaraka wa taala pun menurunkan ayat hijab. Ini muwafaqah dengan Umar bin Al-Khattab. Ya. Kemudian Umar terus mengatakan jangan keluar juga. Ya, ketat sekali. Nah, ini tidak diizinkan. Ini hadis 147 untuk menyesuaikan bab yang diberikan Bukhari, bab khurujin nisa ilal baraz. Wanita dibolehkan untuk keluar. Ya. Umar maunya setelah hijab enggak boleh keluar. Ini hadisnya. Haddatsana Zakaria qala haddatsana Abu Usama an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qad udhina an takhrujna fi hajatikunna. Aisyah mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh qad udhina, telah diizinkan, an takhrujna, bagi kamu untuk keluar, fi hajatikunna, untuk hajat-hajat kamu. Qala Hisham, berkata Hisham, salah seorang rawi ini dari ayahnya, yakni al-baraz. Al-baraz itu untuk buang hajat. Dari situ dikiaskan bahawa wanita boleh keluar kemana ia suka selama tidak safar, dan itu ada apabila ada hajatnya untuk ke pasar dan lain sebagainya. Ini bab berfaedah besar sekali dan memberikan pelajaran kepada orang-orang yang berlebihan kepada perempuan, melarang mereka keluar apabila ada hajat dan lain sebagainya, sehingga menyempitkan mereka. Saat itu saja istri Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam
Dan Umar bin Khattab mempunyai kecemburuan yang besar agar istri Nabi SAW terjaga dari mulai hijab. Tadinya kan tidak ada hijab. Kemudian ada pakai hijab, ya, di cadar, tertutup. Wajib bagi istri Nabi, tapi tidak wajib bagi wanita lain. Itu ada dalil yang banyak sekali yang menunjukkan bahwa cadar selain dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat hijab maka ia tidak wajib. Kemudian masing diinginkan agar tidak keluar untuk hajat mereka. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan izin justru kepada mereka dengan perantara Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qad uzina. Sungguh telah diizinkan. Siapa yang memberi izin? Allah langsung. Setelah turun ayat hijab itu. Maka istri-istri Nabi keluar apabila ada hajat. Ada yang ke masjid, ada yang ke sana, ada yang ke sini. Ada yang berjual beli. Ketika safar dibutuhkan mahram. Begitu, tengah-tengah. Tidak terlalu longgar, tidak terlalu sempit. Persis seperti yang Nabi SAW katakan, istausu bin nisa'i khairan. Berwasiatlah baik-baik terhadap wanita. Barangkali ini, ikhwan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.